Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakirana Jamalupa. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekaligus berbagi materi terkait Ijazul Quran atau yang bisa disebut juga dengan kemujizatan Al-Quran. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak? Atau pernah dengar tidak, apa sih kemujizatan Al-Quran itu atau apa sih Ijazul Al-Quran itu? Mungkin secara umumnya, secara tidak asingnya, kalian pernah mendengar Ijazul Quran ini merupakan dua kata yang berbeda. Ada Al-Quran, ada Ijazul. Lalu apa sih keduanya? Yang pertama ada kemujizatan atau Ijazul. Kemujizatan adalah sebuah perkara yang luar biasa, yang bahkan atau terkadang untuk dipikirkan secara nalar pun tidak sampai pada pemikiran manusia. Maka dari itu terkait kemujizatan ini Allah hanya berikan kepada para nabi dan para rasul. Mungkin mendengar kemujizatan yang kita ketahui adalah dari para nabi dan para rasul. Yang kedua ada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga antara kemujizatan dan Al-Quran memiliki hubungan atau keterkaitannya karena Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kemujizatan Nabi Muhammad. Begitupun dengan para nabi lainnya. Nah, Allah berikan kemujizatan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Lalu kenapa sih dikatakan Ijazul Quran atau kemujizatan Al-Quran? Dapat diartikan bahwa Ijazul Quran itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kenabiannya yang ditantang kepada orang-orang yang ragu terhadapnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah tuh semata-mata menurunkan mukjizat kepada para nabinya, kepada para rasulnya adalah dalam bentuk ingin menunjukkan kepada mereka-mereka yang ragu terhadap utusan Allah, yaitu para nabi, para rasul. Begitupun yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya telah Allah berikan kemujizatan melalui berbagai hal. Itu pun semata-mata Allah berikan untuk menunjukkan menunjukkan kekuasaannya bahwa utusan Allah tuh benar dan tidak ada alasan bagi mereka untuk ragu terhadap mereka. Sehingga Al-Quran tuh dijadikan kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk membuka orang-orang yang ragu terhadap Nabi Muhammad pada zamannya. Tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kemukjizatan yang ada pada Nabi dan ada pada Rasulullah SAW memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Adapun perbedaan yang ada pada kemujizatan Nabi sebelumnya dan kemujizatan Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu terdapat perbedaan-perbedaan. Yang pertama yaitu mujizat Nabi sebelumnya bersifat fisik atau hissiyah, yang artinya terdapat waktu batasan atau hanya memiliki waktu yang sedikit. Contohnya, nah, mukjizat-mukjizat yang ada pada para nabi sebelumnya hanya dibatasi oleh waktu, dan ketika zamannya sudah berbeda, mukjizat itu akan hilang. Sedangkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran tidak ada batas waktunya. Yang kedua ada mukjizat nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan, sementara Al-Quran itu mengarah pada pembukuan hati dan penundukan akal. Sehingga terdapat perbedaan ya, jika nabi-nabi sebelumnya hanya memperlihatkan bentuk perwujudan secara fisiknya, bentuk perwujudan secara nyatanya, tetapi Al-Quran Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dalam bentuk pembukuan dan untuk membersihkan akal. Yang ketiga yaitu mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian, karena fungsi utamanya hanya untuk menguatkan kenabian mereka atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah, benar-benar utusan Allah, tidak orang-orang agar tidak ragu kepada mereka. Contohnya kan waktu di zaman Nabi Musa memiliki mukjizat mengubah tongkat menjadi ular, melempar tongkat bisa membelah lautan.
Nah, sedangkan pada Al-Quran tuh bener-bener mukjizat yang sesuai menguatkan isi risalah kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga sampai hari ini pun mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran masih ada dalam jangka waktu yang panjang, karena di dalamnya berisi risalah-risalah yang sesuai dengan kenabiannya dan petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Dari perbedaan-perbedaan tadi terkait perbedaan mukjizat pada nabi-nabi sebelumnya dan Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa secara umumnya mukjizat sebenarnya digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat indrawi atau hisyah, yang tadi disebutkan bahwa mukjizat ini adalah jenis yang didefinisikan atau tunjukkan pada kekuatan yang muncul dari segi fisiknya atau mengisyaratkan adanya kesaktian seorang nabi, seperti itu. Sehingga seperti yang tadi disebutkan bahwa nabi-nabi sebelumnya lebih menggunakan mukjizat hisyah ini atau mukjizat jenis ini, karena pada saat itu umat-umatnya dalam segi intelektualnya Bani Israel masih kurang, sehingga perlu ada mukjizat-mukjizat yang ditujukan dalam bentuk hisyah itu atau dalam bentuk fisik tersebut. Contohnya mungkin pada mukjizat Nabi Musa, yang mana dia bisa mengubah tongkat menjadi ular untuk menunjukkan kepada Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Sehingga pada mukjizat hisyah ini lebih banyak terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang ditunjukkannya itu lebih kepada kesaktian para nabi tersebut. Hal itu tidak Allah semata-mata berikan begitu saja, tetapi Allah punya maksud atau punya alasan lain terkait mengapa nabi-nabi sebelumnya diberikan mukjizatnya dalam bentuk jenis mukjizat hisyah, karena emang pada saat itu umat-umat zaman dahulu atau pada masa Bani Israel itu masyarakatnya dalam segi intelektualnya masih kurang. Yang kedua ada mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, yaitu akal yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan rasional. Contohnya yaitu Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya. Mengapa Allah berikan Al-Quran, dan Al-Quran ini termasuk kepada mukjizat akliyah, karena pada zaman itu umat-umat Nabi Muhammad sudah mulai tinggi daya intelektualnya atau dalam daya pemikirannya, sehingga perlu adanya perwujudan atau bentuk menunjukkan Allah itu lebih akliyah, sehingga mukjizat Al-Quran ini termasuk kepada mukjizat akliyah dan bukan mukjizat hisyah atau mukjizat dalam bentuk fisik atau kekuatan. Sehingga masih berhubungannya dengan perbedaan dan jenis dari mukjizat ini, Imam Jalaluddin Asyuyuti pendapat bahwa dari sini kita dapat mengambil hikmah dari pembagian mukjizat tuh ternyata ada hikmahnya, ada alasannya. Yang pertama yaitu dia berpendapat bahwa kebanyakan mukjizat yang ditampakkan Allah kepada para nabi yang diutus kepada Bani Israel adalah mukjizat dalam jenis fisik. Beliau menambahkan itu pun dikarenakan masih lemahnya daya keterbelakangan intelektual, inteligasi pada masa Bani Israel, sehingga Allah pun memberikannya kepada nabi pada zaman Bani Israel tuh dalam bentuk yang tadi itu jenis mukjizat hisyah atau dalam bentuk fisik, kekuatan kekuatan para nabi, wujud para nabi, seperti itu. Sementara mengapa yang mukjizat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad lebih rasional, karena pada saat itu keberadaan mereka sudah lebih matang, relatif sudah mulai berpikirnya lebih rasional, intelektualnya juga sudah mulai tinggi, sehingga Al-Quran dalam mukjizatnya lebih rasional diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Namun dari situ kita bisa paham bahwa Allah lebih tahu, Allah lebih paham apa yang harus dia berikan, apa yang harus dia tunjukkan sesuai dengan sesuai
pada zamannya masing-masing. Begitupun perbedaan yang ada pada saat nabi-nabi sebelumnya dan pada saat masa Nabi Muhammad SAW. Pembahasan terakhir tentang materi izah Al-Quran yaitu terkait 6 mukjizat Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya. Sebelumnya, Al-Quran yang kita ketahui merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran yang sudah diturunkan sejak 14 abad yang lalu, namun hingga saat ini ayat-ayatnya banyak menjelaskan tentang masa depan berdasarkan ilmiah, terus bahkan di tengah kemajuan teknologi informasi yang sudah sangat berkembang di zaman yang serba canggih saat ini. Al-Quran telah banyak dibuktikan kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Beberapa peristiwa dalam Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya yaitu yang 6 kemujizatan Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya. Yang pertama, asal muasal besi. Seperti yang kita ketahui bahwa besi merupakan logam yang sangat bermanfaat, seperti yang sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hadid, yang dimana Allah menjelaskan bahwa menurunkannya besi yang memiliki kekuatan hebat dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa Allah sudah berfirman, Allah sudah menyampaikan bahwa besi akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi manusia, khususnya manusia. Yang kedua ada sidik jari manusia. Keunikan sidik jari manusia baru ditemukan pada abad 19, di mana sebelum itu sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa yang tidak memiliki arti apa-apa. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4, kemujizatan yang ketiga yaitu terkait dasar laut yang gelap. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi dasar laut itu sangat gelap dan dalam, dan baru bisa diketahui bagaimana keadaan dasar laut itu setelah penemuan teknologi ada. Zaman dahulu kala belum diketahui bagaimana cara untuk mengetahui dasar laut yang gelap, sehingga keterbatasan itu tidak mampu diketahui oleh masyarakat zaman dulu. Namun Al-Quran telah menjelaskan bahkan semenjak ribuan tahun yang lalu bahwa keadaan dasar lautan tuh dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 40. Mukjizat yang keempat ini yaitu tentang teori relativitas, yang mana disebutkan kalau zaman dulu pada awal abad ke-20 disebutkan bahwa Albert Einstein berhasil menemukan teori relativitas waktu, yang mana teori ini menjelaskan waktu itu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu juga berubah sesuai dengan keadaan. Padahal penemu pertama tuh bukan Albert Einstein, yang padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran dari zaman dahulu bahwa hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47, Quran surat Al-Sajdah ayat 5, Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Yang kelima ada garis edar tata surya. Disebutkan bahwa garis edar tata surya seperti yang kita ketahui bahwa tata surya mempunyai garisnya tersendiri. Tata surya juga mempunyai porosnya tersendiri, bagaimana para planet bisa berputar, planet, matahari, bulan bisa bergerak karena adanya garis tata surya. Hal itu baru diketahui oleh manusia, oleh penelitian dari yang dilakukan oleh para ilmuwan. Tetapi sebenarnya Al-Quran sudah dibuktikan kebenarannya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 133. Yang terakhir yaitu ada terkait penentuan jenis kelamin. Hal ini juga sudah seperti yang kita ketahui, kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Begitupun Allah sudah menjelaskan tentunya di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia tuh berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan para ilmiah, bagaimana keterkaitan antara adanya perempuan sama laki-laki yang biasanya dihubungkan dengan kromosom X dan kromosom
Y. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kemujizatan Al-Qur'an tuh sangat luar biasa. Al-Qur'an Allah ciptakan dengan sangat luar biasa, yang isinya tuh bahkan sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tentunya jika kita memikirkan panjang gitu, apa yang tidak kita ketahui di dunia ini, apa yang ingin kita ketahui di dunia ini sebenarnya sudah jelas dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sehingga mengapa Al-Qur'an itu disebut dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Selain Al-Qur'an yang sudah memiliki jangka waktu yang sangat panjang berbeda dengan mukjizat-mukjizat lain, Al-Qur'an pun sudah mengandung isi-isi yang menjadikan pelajaran untuk kedepannya, menjadikan isinya tuh menjadikan contoh untuk bagaimana kita hidup, bagaimana kita untuk melakukan ibadah. Itu sudah sangat jelas, baik teknologinya, ilmiahnya itu sudah sangat jelas di Al-Qur'an. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.